tapi semata-mata menimbulkan congkak dan takabur. Bila mana harta itu ditimpa krisis, turun jumlahnya, maka turunlah pula derajat penghormatan kedua belah pihak. Kalau dipertalikan oleh perasaan sama-sama beradat, maka inilah pergaulan yang terlalu mementingkan diri seseorang. Si laki-laki tidak hendak mengalah dari derajat kebangsawanannya. Si istri pun demikian pula. Itulah sebabnya maka kelihatan pergaulan laki-laki dan istri yang hanya manis kelihatan dari luar. Sebab hati yang laki-laki tiada diberikannya kepada si istri, dan si istri pun bila akan menemui suaminya, ditinggalkannya dulu hatinya pada ibu bapaknya, mama atau kaum kerabatnya. Baru dia ikut suaminya dengan tidak berhati. Oke, jadi ini pelajaran dari Buya Hamka tentang cinta yang tulus. Cinta itu pertukaran dua hati. Hatimu, hatiku. Tapi ada, kalau ini mungkin narasinya berhubungan dengan pernikahan. Karena ini, kalimat ini bisa kita temukan tentang komentar terhadap pernikahannya Hayati dan Aziz. Secara umum memang alasannya dua. Yang pertama karena harta. Aziz ini anaknya orang kaya raya. Yang kedua alasannya adat. Level kebangsawanannya setara. Nah, Hamka mengomentari kalau cinta alasannya hanya kesetaraan harta, ya nanti kalau hartanya habis, penghargaannya pasti berkurang. Laki-laki menikahi seorang perempuan karena dia perempuan kaya, ya nanti kalau kekayaan perempuan ini menyusut atau habis, ya penghargaan laki-laki kepada istrinya pasti akan turun. Demikian juga sebaliknya. Kalau hanya karena harta seorang perempuan mau dinikahi, ya nanti di titik ketika hartanya habis bangkrut, nilai suami ini di mata perempuan akan jatuh. Ya karena harta barang fana, barang sementara. Bisa menyusut, bisa berkurang, bisa hancur, bisa habis. Seperti ceritanya Aziz, dia bangkrut sampai terusir dari rumahnya. Ini pasti nilainya Aziz di mata istrinya akan sangat jatuh kalau semula pertimbangannya hanya harta saja. Adat juga begitu. Kalau alasannya hanya sama-sama bangsawannya, mungkin sama-sama pejabatnya, mungkin sama-sama orang kelas tinggi, itu yang dicari. Ya sudah, yang menikahi ya kebangsawanan dan jabatannya. Tidak ada hati yang terlibat di situ. Yang laki-laki yang diberikan status kebangsawanannya, yang perempuan juga begitu. Hatinya dipegangi sendiri-sendiri. Tidak diberikan apalagi dipertukarkan. Inilah kata Hamka yang jadi sebab banyak pernikahan kelihatannya manis di luar, tapi di dalam rasanya hampa. Mengapa kelihatan manis di luar? Karena menjaga gengsi kebangsawanannya, menjaga gengsi statusnya, biar tidak kelihatan. Tapi di dalam kehidupan bersama rasanya hampa. Biasanya terus kalau ada masalah sedikit saja terus rame berpisah. Ini cerita-cerita seperti ini kan banyak. Awalnya adalah kata Hamka karena tidak ada pertalian hati, tapi pertalian harta atau pertalian status jabatan kebangsawanan. Ini juga pelajaran, jadi
dari Buya Hamka untuk kita. Ya kalau dalam agama itu kan harta sebenarnya boleh jadi pertimbangan, keturunan atau status juga boleh jadi pertimbangan. Tapi yang diutamakan pertama-tama ya akhlaknya. Akhlak itu kan nanti urusannya hati. Jadi ini parameter-parameternya ketika kita ingin menikah. Tapi dasarnya harusnya yang paling awal itu hatinya memang cocok, memang seret, ada passionnya, ada rasanya. Ini dalam membangun rumah tangga akan lebih mudah. Jadi perkawinan yang dilandasi pertukaran dua hati. Kalau begitu dijodohkan itu tidak bagus ya Pak. Bagus saja kalau dua-duanya bersedia saling memberikan hatinya. Kalau tidak, ya itu nanti akan sangat berat. Jadi tidak ada urusannya dengan dijodohkan atau tidak. Tapi kesediaan dua orang untuk saling menerima dan saling memberikan hatinya. Tidak hanya karena negosiasi melihat hartanya atau melihat statusnya. Kalau hari ini jangan-jangan di antara status itu ya status jomblo atau tidak jomblo. Yang penting aku tidak jomblo, nikah sama siapa sajalah. Nah ini juga tidak bagus. Asal nikah. Ya seandainya memang harus nikah dengan siapa yang kita belum terlalu mendalam dengan dia, pastikan bahwa kalian berdua sama-sama siap dan sedia memberikan hati. Biar kehidupan kalian berdua tidak hampa. Kalau hanya satu yang siap memberikan hatinya, yang satu berjuanglah untuk biar hati yang lain diberikan. Kalau sama-sama belum bisa memberikan hati, ya berjuang berdua. Karena betapapun institusi pernikahan, perkawinan, bukan institusi yang main-main, yang bisa tidak cocok, ya cerai, gitu saja. Tidak sesederhana itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini pelajaran selanjutnya dari Buya Hamka, dari tenggelamnya kapal Van der Wijk. Kita mulai sekarang pelajaran-pelajaran patah hatinya. Ini bagian yang menyakitkan. Gimana sih mengatasi patah hati itu dalam cinta? Setelah Jainuddin dalam tanda petik ya dikhianati, dikecewakan secara luar biasa, dia mengalami banyak momen-momen menyakitkan. Pada akhirnya, kalau di Buya Hamka, solusi yang ditawarkan adalah meskipun tidak menjadi suami istri, tapi tetap menjadi sahabat yang saling perhatian. Harusnya begitu katanya Buya Hamka. Meskipun di awal-awal kelihatan justru Hayati menghindari Jainuddin. Hayati dinasehati macam-macam oleh Jainuddin, diperingatkan betapa bahayanya pernikahanmu dengan seorang Aziz, tapi Hayati tidak peduli. Ini membuat Jainuddin semakin drop. Coba kita lihat kalimat dari Jainuddin setelah dia dicueki oleh Hayati. Sahabatku Hayati. Ini yang saya sebut solusi ya. Setelah tidak nyambung dalam cinta, diposisikan sebagai sahabat. Tidak masalah, karena sahabat juga masih perhatian dengan pasangannya. Ingin kebaikan dan kebahagiaan belaka pada pasangannya. Tentang hubungan cinta, sahabat, antara dua orang. Boleh teman-teman kembali, dulu kita pernah belajar tentang filsafat pernikahan. Antara lain pendapatnya seorang Nietzsche, bahwa bentuk cinta yang layak untuk naik ke level pernikahan adalah diawali dari persahabatan. Nah, ini kalimatnya Zainuddin. Sahabatku Hayati, bagaimanakah yang sebenarnya kejadian Hayati? Benarkah sudah ditutup perjalanan hidup kita?
Benarkah telah putus pertalian kita dan saya sudah jadi orang lain dalam pemandanganmu? Tidak akan berkenalan lagi. Tidak akan bertegur sapa lagi bila bertemu. Benarkah bahwa peringatanmu padaku sehingga ini kertas hanya akan laksana peringatan seorang manusia atas mimpinya yang lama, yang telah dihapuskan oleh pergelaran masa dan pertukaran waktu? Benarkah Hayati bahwa sejak sekarang kitab kita telah tamat? Bila kita bertemu di tengah jalan, yang seorang akan menyisih ke kiri dan yang seorang akan menyisih ke jalan kanan. Alangkah lekasnya hari berubah. Alangkah cepatnya masa berganti. Apakah dalam masa sebulan saja istana kenang-kenangan yang telah kita dirikan berdua dihancurkan oleh angin puting beliung, sehingga dengan bekas-bekasnya sekalipun tidak akan ketemu lagi? Ingatkah kau Hayati bahwa istana itu telah kita tegakkan di atas air mata kita, di atas kedukaan dan derita kita? Ini surat-surat terakhir sebelum Hayati dan Zainuddin nanti benar-benar berpisah karena Hayati menikah. Ini beberapa kali Zainuddin menulis pada Hayati tapi tidak dijawab. Nanti ada jawaban yang sangat menyakitkan hatinya Zainuddin. Itu yang membuat dia begitu jatuh, begitu drop, begitu kecewa. Jadi ini kalau di Buya Hamka ya sebenarnya seandainya putus, orang yang kita cintai menikah dengan orang lain tidak masalah. Toh dua orang itu bisa masih menjadi sahabat. Tidak suami istri, tapi masih saling peduli, saling memperhatikan. Masih saling mengingatkan kalau yang lain ada dalam bahaya. Tapi ternyata keinginan yang disampaikan lewat jalan Zainuddin ini tidak ditanggapi serius oleh Hayati. Ini yang membuat Zainuddin kecewa. Ini seakan-akan ini pelajaran buat kita ya. Para pecinta itu bukan berarti tamat ceritamu kalau yang dicintai memilih orang lain. Tidak ada urusannya dengan itu. Seperti beberapa sesi cinta sebelumnya. Jadi aku mencintaimu itu tidak ada syarat apapun. Bahkan aku akan melindungimu dari segala bahaya. Termasuk kalau seandainya ternyata aku ini adalah bahaya buatmu, ya aku akan minggir. Jadi ini semangat cinta yang sejati. Yo, diucapkan gini memang puitis indah, tapi dilaksanakan memang berat. Kebanyakan kita yo, kalau pas putus ya ceritanya kayak Zainuddin dan Hayati ini saling dendam, saling marah. Bahkan ada yang kemudian saling mengumbar kejelekan. Karena betapapun dua orang yang pernah dekat itu kan mengerti pasangannya sampai titik paling dalam, itu yang biasanya kalau pisah terus diumbar kemana-mana. Menunjukkan bahwa selama ini cintanya belum murni, belum sejati. Hanya menuntut kesenangan egoisnya. Ketika kesenangan ini terganggu, keluarlah, tampaklah aslinya. Tampaklah pamrih-pamrih dari cintanya. Baik, ini pelajaran selanjutnya. Kita lanjutkan lagi. Semoga masih belum capek ya, teman-teman. Tidak apa-apa, ini sesi cinta yang terakhir. Nanti silahkan setelah sesi bulan ini habis, yang ingin mendalami cinta, boleh dirujuk sejak Romeo and Juliet. Di minggu pertama, dilanjutkan kemudian dengan Khalil Gibran, kemudian Khusro Shirin, dan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Di situ nanti akan kelihatan pola-pola, model-model karakter cinta yang tulus, yang serius. Yang seperti saya bilang tadi, dia melibatkan fitrah, melibatkan tantangan,
melibatkan perjuangan dan melibatkan pengorbanan. Selalu ada 4 ini. Yang pertama fitrah, ya cinta itu pastinya fitrah. Dia tumbuh, dia anugerah dari Allah. Tidak bisa dipaksa. Orang tidak bisa pura-pura cinta. Kalau tidak cinta, tidak ada passion, ya tidak. Jadi dia ini fitrah. Yang kedua, selalu saja ada tantangan-tantangan. Nanti kalau ada waktu kita urai lagi tantangannya cinta itu apa saja. Dan yang ketiga, butuh perjuangan. Para pecinta yang tidak berani tantangan, males melakukan perjuangan. Jangan nangis kalau cintamu runtuh dan gagal. Dan yang terakhir, harus siap juga memberikan pengorbanan. 4 unsur ini menurut saya ada di semua cerita cinta yang kita gali bulan ini. Jadi fitrah, kemudian tantangan, kemudian perjuangan, dan yang terakhir pengorbanan. Pengorbanan bentuknya macam-macam, tapi di 4 novel ini pengorbanannya semuanya sampai puncak, yaitu mati bersama. Ya, kalau kita tidak harus seperti itu. Yang novel memang dibuat dramatis seperti itu. Kita sejahtera bersama, bersabar, berdua, menikmati kekurangan masing-masing, itu juga sejenis pengorbanan. Kalau tidak berani berkorban, jangan masuk ke gelanggang cinta. Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah kecewa begitu dalamnya Zainuddin, sekarang kita belajar bagaimana cara mengatasi kekecewaan itu dalam cinta. Kalau di novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, pelajaran untuk tidak terpuruk terlalu dalam saat patah hati itu keluar dari nasihatnya Muluk kepada Zainuddin. Ini menarik. Ternyata yang bisa membangkitkan semangat seorang Zainuddin ini sahabatnya Muluk. Yang Muluk ini bukan orang terpelajar. Dia ini kalau memanggil Zainuddin itu guru. Gimana Pak Guru? Itu kalau di Jawa begitu. Nah, dia memanggil Zainuddin guru karena Zainuddin orang terpelajar dan juga di sana membantu mengajar. Nah, Muluk ini preman. Muluk ini sukanya yo hura-hura dengan teman-temannya yang muda-muda. Tapi dari mulutnya keluar beberapa kata-kata hikmah mutiara. Dipinjam oleh Hamka untuk membangkitkan Zainuddin. Coba kita lihat. Apa antara lain kata-katanya Muluk? Ya kalau di novel panjang. Kata Muluk begini kepada Zainuddin. Jika kita dikecewakan oleh perempuan pada hari ini, ada 2 jalan ditempuh orang. 1 jalan ditempuh oleh orang yang hina dan rendah budi. 1 jalan pula ditempuh oleh orang-orang yang dalam pikirannya. Yang ditempuh oleh Parewa. Parewa ini statusnya Muluk tadi sebagai anak-anak muda yang senang hura-hura, yang bareng-bareng ingin senang-senang saja, ialah membalaskan dendam dengan jalan menganiaya. Jadi kalau gaya preman itu begitu. Dicarikannya pekasih atau penumbuh kebencian kian kemari. Dituntutnya ilmu sihir kepada dukun-dukun yang pandai, sehingga perempuan itu cerai dengan suaminya. Cinta yang demikian namanya kekejaman. Dia menganiaya, bukan mengasihi, mementingkan kesenangan seseorang. Dan itu bukan budi dan cinta, tetapi nafsu yang serendah-rendahnya. Bukan begitu jalan yang ditempuh budiman. Jika hatinya dikecewakan, dia selalu mencari usaha, menunjukkan di hadapan perempuan itu bahwa dia tidak mati lantaran dibunuhnya. Dia masih hidup dan masih sanggup tegak. Ini
provokasi dari seorang Muluk untuk membangkitkan Jainuddin. Jadi kata Muluk, Tuan, orang patah hati itu jenisnya dua. Yang pertama, orang yang hina dan rendah budinya. Yang kedua, orang budiman. Kalau orang yang rendah dan hina, katanya Muluk itu, dalam dendam cintanya, dia ingin menghancurkan orang yang menyakitinya. Ya, di situ ilustrasinya mungkin nyari pengasihan, nyari ilmu sihir, nyari dukun-dukun, sampai perempuan itu benci dengan suaminya, bercerai dengan suaminya, berpisah dengan suaminya. Itu ilustrasi zaman itu ya. Kalau hari ini mungkin membuat fitnah-fitnah, membongkar-bongkar aibnya, dan lain sebagainya. Seperti saya bilang tadi, orang yang bersama lama dan dekat itu kan biasanya ngerti aib-aibnya sampai detail. Orang jenis ini adalah orang yang hina. Orang yang iri, orang yang dengki, orang yang hasut. Tidak suka lihat orang lain gembira, bahagia. Ini orang hina, kata Muluk. Masa Tuan mau seperti ini? Wong sampean ini guru. Nah, kalau seorang budiman bagaimana? Orang budiman itu kalau dia patah hati, dia tidak akan balas dendam. Dia akan melanjutkan hidupnya, menunjukkan di depan orang yang mengecewakannya, termasuk semua orang, bahwa aku tidak mati. Aku masih hidup dan masih bisa tegak, masih bisa jaya. Jangan dikira sakit hati dan kecewa ini meruntuhkanku selamanya. Aku masih bisa bangun dan bangkit kembali. Ini nasihatnya Muluk. Selanjutnya ada kalimat begini dari Muluk. Lihat anak-anak muda zaman sekarang yang menangis terseduh-seduh minta belas kasihan perempuan. Mau dia berkorban, sengsara, hina, hanyalah mencari apa yang disebut orang cinta. Salah persangkaan yang demikian, hai guru muda. Cinta bukan mengajar kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Kalau itu benar cinta, mungkin gitu maunya Muluk. Yuk jangan merengek-rengek, terseduh-seduh minta dibelas kasihani. Cinta itu kekuatan. Kalau kita minta dibelas kasihani berarti cinta kita lemah. Cinta bukan melemahkan semangat, tapi cinta itu membangkitkan semangat. Kalau itu memang cinta sejati, bangkitlah. Tunjukkan kesejatian cintamu. Nah, itu mungkin kalimat-kalimat yang ingin disampaikan oleh Muluk kepada Jainuddin. Yo yang ingin menyampaikan yo Buya Hamka lewat mulutnya Muluk untuk anak-anak muda yang dilanda patah hati. Buktikan cintamu sejati dengan semangat, dengan bangkit, dengan menunjukkan bahwa betapa kuatnya cintaku. Meskipun dikhianati, dikecewakan, tetap dia bisa bangkit, bangun kembali, tegak dan jaya. Ini kalau bahasanya hari ini mungkin ini provokasi dari Muluk kepada Zainuddin. Dan memang terbukti dari marah-marahnya Zainuddin ini akhirnya, marah-marahnya Muluk ini Zainuddin kemudian sadar, bangkit lagi dan jaya. Pindah ke Jawa, di sana dia jadi penulis besar, punya usaha tunil, dihargai banyak orang. Ini awalnya dari nasihat seorang Muluk. Oke, ya paling tidak kita belajar dari Muluk tentang kecewa ya kecewa, patah hati ya patah hati, tapi jangan segitunya lah. Baik, itu pelajaran-pelajaran umum tentang cinta dari novel Tenggelamnya Kapal
Van der Wijk. Masih ada beberapa, kalau bahasa saya, pelajaran sisipan. Ini pelajaran sisipan ini kalimat-kalimat yang di luar narasi utama, tapi menarik untuk kita bahas. Ada hubungannya dengan cinta. Coba ya, ini masih ada waktu sekitar 30-an menit lagi. Kita lihat beberapa catatan saya tentang teori-teori unik dari novel ini tentang cinta. Tapi yang di luar narasi utama, meskipun ya tetap ada hubungannya. Ini ilustrasi-ilustrasi wawasan Hamka tentang cinta. Baik, ini saya ambil ya pelajaran pertama dari novel itu. Yang menurut saya unik adalah Hamka membedakan ekspresi cinta antara laki-laki dan perempuan. Coba dengarkan ada kalimat ini. Ini boleh setuju, boleh tidak setuju. Ini bahan diskusi kita. Kata Buya Hamka begini. Laki-laki bila mana telah menentukan cintanya untuk seorang perempuan, maka perempuan itu mesti jadi haknya seorang. Tak boleh orang lain hendak ikut berkongsi dengan dia. Jika perempuan itu cantik, maka kecantikannya biarlah diketahui olehnya seorang. Jika suara perempuan itu nyaring, biarlah dia seorang yang mendengarnya. Sebab itu, kalau ada orang lain yang hendak memuji kecintaannya, atau mengatakan suaranya nyaring, atau menyanjung budi baiknya, semua itu tidaklah diterima oleh laki-laki yang mencintainya tadi. Bertambah banyak orang memuji kecintaannya, bertambah timbullah cemburu dalam hatinya. Sebab perempuan itu untuk dia, buat dia, tak boleh buat orang lain. Tetapi cinta perempuan kepada laki-laki sebaliknya dari itu. Laki-laki pada pemandangan perempuan adalah laksana dukuh emas yang tergelung di lehernya, atau gelang bertatah berlian yang melilit tangannya. Perhiasan yang akan dibanggakannya kepada kawan sesamanya. Seburuk-buruk kecintaannya, akan lupa dia keburukan itu kalau laki-laki lain atau perempuan lain memujinya dekat dia. Mengatakan dia seorang laki-laki yang tangkas, berbudi, ternama, termasyhur, dan lain sebagainya. Ini Hamka punya teori bedanya laki-laki dan perempuan saat mencintai. Kalau laki-laki sedang jatuh cinta, maka perempuan itu hanya milik dia. Tidak boleh dimiliki orang lain. Kalau ada orang lain kok ikut menikmati kecantikannya, memuji kelembutannya, kemudian mengomentari indah suaranya, laki-laki tidak terlalu suka yang seperti ini. Pokoknya kekasihnya, perempuannya itu ya hanya untuk dia. Dan kata Hamka, laki-laki itu makanya mudah timbul cemburu. Kalau perempuan yang dicintainya punya relasi, punya koneksi, dipuji orang. Pokoknya perempuan ini harus miliknya dia saja. Tidak boleh orang lain ikut-ikutan dalam hal apapun. Nah, itu cirinya laki-laki. Ini buat perempuan coba didiskusikan, coba dicek apa benar begitu pasangannya, suaminya. Ini secara umum ya, kasus-kasus khusus ya mesti saja ada. Pak, pasangan saya laki-laki itu tidak terlalu cemburuan itu Pak, saya dibiarkan saja ngapa-ngapain. Ya bisa dicek apakah dia benar mencintai atau memang dia tidak mengungkapkan kecemburuannya. Dia menyembunyikan itu. Bisa jadi begitu. Itu kalau mengikuti teorinya
Hamka. Sebaliknya perempuan. Bagi perempuan, laki-laki itu seperti perhiasan yang dia miliki. Kalau perhiasan itu kan tidak hanya untuk disimpan. Kalau bisa dipamerkan. Biar orang lain tahu. Jadi dia senang kalau ada orang memuji laki-lakinya. Sebagaimana dia senang kalau ada, wah perhiasanmu bagus, wah bajumu indah, wah barang-barangmu kok elit semua, mewah semua. Itu kan senang kalau perempuan dipuji seperti itu. Sama ketika laki-lakinya dipuji orang. Kebalikannya yang laki-laki tadi kan tidak selalu nyaman kalau ada orang memuji-muji perempuan yang dia cintai. Tapi perempuan senang kalau ada orang muji-muji pasangannya. Wah, kadang-kadang kalau katanya Hamka di yang terakhir itu, dia tahu jelek-jeleknya suaminya, jelek-jeleknya pasangannya itu dia tahu persis. Tapi dia tetap lebih suka, lebih senang, lebih bangga. Dan jelek-jelek tadi terlupakan semua kalau ada orang lain memuji-muji laki-laki yang dia cintai. Ini dua hal yang berkebalikan. Satu ingin memiliki, disembunyikan dari orang, dinikmati untuk dirinya sendiri saja. Yang satu ingin memamerkannya, memperlihatkannya pada yang lain. Ini nanti kalau di tenggelamnya kapal Van der Wijk yang jadi alasan salah satunya membuat Hayati ragu-ragu kepada Zainuddin. Mengapa? Zainuddin ini lugu, pendiam, tidak update. Kalau bahasa hari ini tidak gaul. Jadi cara berpakaian, cara ngomong, tindak tanduknya ini tidak kayak anak gaul hari ini. Jadi dia malu kalau mau memamerkan Zainuddin sebagai pacarnya. Dia takut diketawain orang lain. Zaman kayak gini kok milih pasangan begitu. Nah, mengapa kok dia malu? Ya karena memang perempuan itu seperti itu. Cara mengekspresikan cintanya. Kebalikannya laki-laki. Kalau laki-laki, jangan sampai ada orang seneng kepada perempuan yang aku cintai. Termasuk memuji-muji, termasuk dekat-dekat, dan lain sebagainya. Jadi ini, seperti saya bilang tadi ya, boleh didiskusikan. Apakah memang begitu? Bedanya cinta laki-laki dan cinta perempuan. Atau ya untuk mengukur kehidupan kita sehari-hari, yang laki-laki begitukah cintamu? Dan yang perempuan begitukah cintamu? Terus, ini yang saya sebut pelajaran sisipan. Menarik dari narasi utama novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ada lagi pelajaran sisipan selanjutnya. Kalau ini tentang cinta yang terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan. Sehingga akhirnya kesalip oleh orang lain. Ada kalimat begini. Bagi setengah orang, mencari istri amat sukar dan payah. Mesti bercinta-cintaan lebih dahulu. Bagi setengah orang, dipandangnya perempuan yang akan jadi istrinya itu laksana gunung tinggi yang payah mendaki. Sehingga dia mundur maju hendak menyatakan pinangannya kepada perempuan itu atau kepada keluarganya. Padahal di pihak yang lain, perempuan senantiasa pula menunggu. Sehingga lantaran tunggu ketunggu, umur pun berjalan juga. Cita-cita habis di tengah. Tiba-tiba datang orang lain yang tidak banyak perhitungan, tidak banyak pikir, dia meminang lebih dahulu. Sehingga maksudnya langsung, dan yang mempunyai cita-cita tinggal menggigit jari. Ini pelajaran bagi yang terlalu banyak pertimbangan dan terlalu
Menunggu terlalu sabar menanti. Sabar itu bagus, terlalu sabar tidak bagus. Cinta memang jangan kehilangan akal sehat. Berpikir harus tetap jernih, tidak boleh sembrono, perlu pertimbangan-pertimbangan. Tapi juga jangan terlalu. Terlalu lama berpikir, akhirnya serba ragu. Karena terlalu lama ragu, tidak maju-maju. Umur semakin bertambah, akhirnya ditikung orang. Ada yang nikung tengah jalan, ndak pakai mikir langsung ngelamar, orang tuanya yang nunggu-nunggu anaknya kok ndak ada yang meminang, ada yang ngelamar, ya diterima. Akhirnya nangislah dia, bikin puisi, bikin syair, nyanyi lagu sedih. Yo, terlalu panjang berpikirnya, terlalu banyak pertimbangan. Ada yang bilang orang itu kadang-kadang kalau terlambat menikah biasanya tambah lambat. Karena pertimbangannya tambah banyak, karena dia tambah dewasa, tambah pinter, mikir macem-macem. Kalau sudah nikah, mau dikasih makan apa, nanti aku cocok apa enggak sama dia. Dia sio apa, aku sio apa, dia yin apa yang, dia mikirnya dawa, akhirnya enggak maju-maju, ya wes, disalib orang, ditikung orang. Akhirnya nangis juga. Nah, ini pertimbangan juga ya untuk teman-teman. Mungkin yang sudah cukup umur, sudah punya andalan, ya pekerjaan tetaplah. Tidak harus yang sampai nunggu kaya raya, punya rumah, punya mobil sendiri. Kalau memang sudah ada calon, sudah ada yang bisa diandalkan, sama-sama punya rasa, tidak usah menunggu, jalan saja menikahlah. Ya, memang mungkin ada bayangan-bayangan nanti sulit ini, nanti susah itu. Tidak ada yang tidak ada kesulitannya dalam hidup ini, apapun itu. Maka kalau memang sama-sama suka, kemudian perangkat sarana prasarananya siap, menikahlah. Kalau dalam agama itu kan ada, itu dulu saya jelaskan di sesi pernikahan, kapan seseorang wajib menikah, kapan seseorang sunnah menikah, tapi ada kalanya memang masih makruh, bahkan haram menikah. Ada situasi-situasi yang menuntut itu. Maka teman-teman, ya silahkan. Teori sudah banyak, tidak usah mikir sendiri yang terlalu jelimet. Kalau memang sudah ada kecocokan, jalanlah, menikahlah. Ini juga menurut saya pelajaran sisipan. Jadi tentang pertimbangan dan penantian. Yang perempuan juga begitu. Ya, jangan terlalu sabar menunggu. Ingatkan terus. Kalau kalian memang saling mencintai untuk segera serius. Tidak hanya cinta-cintaan, tidak hanya sekedar WA-an tiap malam bilang I love you, I miss you terus-terusan. Menikahlah kalau memang sudah merasa mampu dan saatnya. Tidak usah nambah-nambah kewajiban yang tidak wajib. Nunggu lulus S3 dulu. Nunggu punya mobil dulu. Nunggu, tidak ada yang mewajibkan itu. Agama ada, tradisi, tidak ada yang wajib itu. Yang penting segala sarana prasarananya cukup, nanti tidak dianggap kalau menikah nanti dua-duanya sengsara karena belum punya pekerjaan tetap dan macam-macam. Kalau alasan-alasan yang elementer ini sudah beres, ya menikahlah. Khawatirnya nanti sudah serius-serius mempersiapkan karena terlalu lama, terlalu banyak pikiran, disalib orang, ditikung orang, akhirnya stres, depresi berkepanjangan, ketempuan lagi, susah lagi. Oke. Kan jodoh sudah ditentukan, Pak. Iya, tapi kan kita mengusahakan. Kalau memang tidak jodohnya, ya tetap nanti tidak nyambung. Tapi kan bukan berarti kita diam saja. Menunggu saja. Oke, itu pelajaran sisipan yang kedua. Pelajaran sisipan selanjutnya. Ini saya tambah. Ini mungkin relasinya agak
jauh, tapi boleh kita ambil pelajaran, yaitu tentang suara jiwa yang terdengar oleh jiwa. Ini hubungannya dengan surat-suratan tadi. Mengapa sih surat-suratnya orang yang jatuh cinta itu rasanya puitis, rasanya menyentuh? Kalau Buya Hamka punya teori karena orang yang sedang jatuh cinta itu kalau menulis, mengungkapkan sesuatu, itu keluar dari jiwanya. Tidak hanya keluar dari pikirannya. Makanya rasanya indah. Suara jiwa para pecinta itu kan indah. Sehingga Buya Hamka ada kalimat begini dalam Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu. Surat itu rupanya diperbuat dengan jiwa, bukan dengan tangan. Apa yang bergelora dalam sanubari ditumpahkan di kertas. Dan bagi yang membaca, tentu jiwanya pula yang kena. Jadi, suratnya orang yang mencintai, ungkapan kata-kata dari jiwa yang mencintai, itu akan terbaca sangat indah. Strukturnya, isinya, kalimatnya. Mengapa begitu? Karena yang disentuh oleh tulisan itu, yang disentuh oleh kata-kata itu adalah juga jiwa. Coba teman-teman merujuk kalimat-kalimat yang kemarin kita kaji dari novel-novel sebelumnya. Baik itu Sayap-sayap patah, Romeo and Juliet, termasuk Khusro Shirin. Coba kalian rasakan lagi mungkin kalimat-kalimatnya Farhad ketika diinterogasi oleh Khusro. Atau kalimat-kalimatnya Gibran ketika mengalami kegalauan oleh Salma. Nah itu kan kita membacanya ikut baper. Rasanya kok indah. Nah ini menurut Buya Hamka ya karena keluarnya dari hati. Kalau dari hati, yang dijangkau juga hati. Yang disentuh juga hati. Maka sebaliknya kalau jiwa kita tidak peka atau jiwa kita keruh, pikiran kita sedang keruh, tidak jernih, jiwa yang ada dari tulisan-tulisan itu yang tidak bisa menyentuh jiwa kita. Atau kita ada di frekuensi yang berbeda dari sentuhan jiwa tadi. Di frekuensi yang berbeda itu mungkin kita sedang kemerungsung mau apa, atau sedang marah karena apa. Ya membaca Sayap-sayap patah, membaca Khusro Shirin tidak jadi romantis. Mungkin sebel. Sedang semangat, garap tesis, garap skripsi, garap disertasi. Sedang stres, kok tidak selesai-selesai. Diosah-asih oleh pembimbingnya, membaca Sayap-sayap patah. Kalian mungkin jengkel ya, novelnya mungkin mau banting, opo ini. Orang lagi suntuk, malah cinta-cintanan. Baca Shirin Khusro, ya puyeng kamu. Sedang ditagih ibu kos. Bulananmu kok tidak bayar-bayar, itu kan suntuk. Tiba-tiba membaca Romeo and Juliet, itu kan lahirnya mesti sebel. Karena kalian tidak ada di frekuensi yang sama. Kalau frekuensinya sama, sedang patah hati kok ya membaca Sayap-sayap patah. Biasanya terus baper, nangis-nangis. Cocok dengan situasi jiwanya. Nah, katanya Hamka ya tentang surat-surat juga begitu. Karena surat ini ditulis dengan jiwa, maka dia menyentuh jiwa. Tapi jiwa yang ada pada frekuensi yang sama. Baik, itu pelajaran selanjutnya. Saya tambah lagi satu pelajaran lagi. Sebelum nanti ada beberapa catatan penutup. Ini kalimat yang sebenarnya juga dari Muluk kepada Zainuddin. Bukan semata-mata tentang cinta, tapi tentang manusia yang tercela. Tipe-tipe manusia tercela. Muluk di antara nasihatnya, di antara provokasinya kepada Zainuddin, dia menyatakan begini.
orang yang bercela di dunia ini hanya bertiga saja. Pertama, orang yang dengki, yang selalu merasa sakit hati melihat orang diberi Allah nikmat. Kesakitan hatinya itulah yang menyebabkan dia celaka. Padahal nikmat Allah tak dapat dihapuskan oleh tangan manusia. Kedua, orang yang tamak dan loba, yang senantiasa belum cukup dengan apa yang telah ada di tangannya. Selalu menyesal, mengomel, padahal yang akan didapatnya tidak lebih daripada yang telah ditentukan oleh Allah dalam kodratnya. Ketiga, orang berdosa yang lepas dari tangan hakim karena pencurian atau pembunuhan atau karena memperkosa anak bini orang. Orang yang begini meskipun terlepas dari jaringan undang-undang, tidak juga akan merasai nikmat sedikit pun kemana jua dia pergi. Kesalahan dan tangannya yang berdarah selalu terbayang-bayang di ruangan matanya. Polisi serasa-rasa mengejarnya juga. Di mana orang berbisik-bisik, disangkakannya memperkatakan hendak menangkapnya juga. Apa yang guru susahkan? Padahal penyakit itu tidak ada pada guru. Ini, yang belakang itu memang arahnya untuk Zainuddin. Zainuddin tidak punya 3 penyakit di atas. Ngapain sih susah? Kita itu harus susah kalau punya 3 ciri ini. Jangan sampai kita ini jadi orang dengki. Jangan sampai kita jadi orang tamak. Jangan sampai kita seneng kalau kita berdosa tapi lepas dari hukuman. Yang pertama, jangan jadi orang dengki. Orang dengki itu dia hanya dapat sakitnya saja. Orang dengki itu kan sakit hati kalau orang mendapat nikmat. Dan dia senang kalau orang celaka. Itu kan orang dengki pada yang dia benci. Orang dengki itu dapat sakitnya saja. Kenapa? Karena nikmat Allah itu tidak bisa dihapuskan oleh tangan manusia. Kebencianmu pada orang lain tidak bisa menghalangi anugerah rahmatnya orang lain, rahmatnya Allah pada orang itu. Jadi, maka orang dengki itu orang yang hidup di tengah kesia-siaan belaka. Dapat sakit hatinya saja. Padahal nikmat dan anugerah Allah itu sudah pasti tidak bisa dihalangi oleh manusia. Yang kedua, orang tamak dan loba. Orang tamak juga ini orang yang dapat sakitnya saja. Mengapa? Karena dia menginginkan apa yang dia belum miliki. Selalu menuntut, selalu tidak puas. Ini kan orang tamak. Padahal jatah kita, rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Ngapain harus tamak? Kalau memang bukan jatah kita, ya tidak akan bisa kita peroleh. Kalau sudah jatah kita, insya Allah akan datang juga. Ini orang tercela kedua. Dan yang ketiga orang salah, tapi bebas dari hukuman. Bebas dari hukuman itu mungkin tidak ada orang yang tahu, atau sudah disidang tapi dibebaskan, dan lain sebagainya. Ini kamu jangan senang-senang. Ini tercela tapi dia susah. Mengapa? Hidupnya pasti tidak tenang. Jadi dia tidak akan nyaman. Dia merasa dikejar-kejar polisi misalnya. Kemudian dia terbayang-bayang dengan dosanya. Orang yang dibayangi dosa itu kan gelisah terus. Kesandung saja dia langsung mikirnya, jangan-jangan ini karmaku. Dia sakit dikit saja terus dia mikirnya, jangan-jangan ini karmaku, balasanku. Ini kan hidup yang tidak tenang. Nanti kalau ada orang bisik-bisik, oh jangan-jangan ngomong aku, jangan-jangan ingin bongkar aibku, dan lain sebagainya. 3 orang ini tercela. Mengapa tercela? Dia punya akhlak buruk,
tapi sakit sendiri dalam dirinya. Jadi sakit sendiri itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Dia milih yang buruk dan langsung menikmati sakitnya sendiri. Orang dengki, orang tamak, orang berdosa yang lepas dari hukuman. Ya kalau dalam tenggelamnya kapal Van der Wijk ini kan untuk menyemangati muluk, sampean itu ndak punya 3 sifat ini. Ngapain sedih? Ndak harus galau. Jadi ayo bangkit, ayo berjuang lagi, ndak dosa. Tidak seperti orang dengki, orang tamak, orang berdosa tadi, sampean ndak punya dosa apa-apa, bangkitlah. Nah ini kalau dibalik berarti kita siapapun yang punya 3 karakter ini, dengki, tamak, dan dosa yang disembunyikan, mari kita bersihkan diri dari itu semua. Jadi jangan sampai kita ini punya akhlak yang tercela, tapi hidup kita sebenarnya sengsara karena akhlak kita yang tercela itu. Baik, teman-teman, itu ya yang bisa kita ambil pelajaran-pelajaran dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ya tentunya ada garis-garis besar yang bisa kita ambil tidak hanya dari novel ini, tapi dari novel-novel sebelumnya. Seperti saya bilang tadi, mari kita ingat-ingat tentang plot yang ada di 4 novel yang kita kaji sebelumnya. Romeo and Juliet, Broken Wing, sayap-sayap patah atau Al-Ajnihah Al-Mutakasir. Kemudian minggu lalu Khusro Shirin. Dan hari ini tenggelamnya kapal Van der Wijk. Ada 4 variabel cinta yang para pecinta yang sejati harus siap menjalani atau menerimanya. Variabel yang pertama tadi saya sebut adalah fitrah. Jadi cinta itu adalah fitrah. Mendapat anugerah cinta, mari kita terima, kita syukuri. Meskipun nanti juga kita jalani di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi, tidak salah anugerah cintanya. Cuma kita hidup ini ada nilai dan norma yang harus kita ikuti. Karena kalau tidak, cinta itu justru akan menghancurkan kita. Kalau kita tidak mengikuti nilai dan norma, kita justru merendahkan cinta kita sendiri. Kita menjatuhkan cinta kita ke level yang paling bawah. Kemarin-kemarin ini kan rame itu kasus pelakor lah, kasus macam-macam itu. Ya kalau bahasa saya, seandainya memang itu cinta, bukan cintanya yang salah, tapi cara mengekspresikannya yang tidak di jalan yang sebenarnya. Mengapa? Ya karena dengan jalan menabrak nilai, menabrak norma dalam kehidupan ini, sebenarnya dia justru merendahkan cintanya sendiri, menjatuhkan cintanya sendiri. Karena cinta yang seperti itu jatuhnya akhirnya tidak pada ranah cinta yang tulus, murni, sejati, memberdayakan, tapi cinta yang menghinakan, cinta yang diliputi oleh nafsu dan kesenangan jasmania. Jadi fitrah itu ciri pertama. Yang kedua, cinta itu pasti penuh tantangan. Jawablah tantangan itu dengan cara yang cerdas, cara yang berakhlak, cara yang beradab. Kalau teman-teman masih ingat, tantangan hidup kita yang paling utama, termasuk dalam cinta, itu kan ada 4. Tantangan yang berhubungan dengan alam, yang sifatnya sunnatullah,
Yang kedua, tantangan sejarah, jadi situasi hidup. Yang ketiga, tantangan masyarakat. Tantangan masyarakat itu ya norma, adat, tradisi. Dan yang keempat, tantangan dari ego kita sendiri. Ingin enak, ingin seneng, ingin nyaman. Ini tantangan dari ego kita sendiri. Mari kita taklukkan tantangan ini secara benar, secara baik, secara indah. Kita taklukkan tantangan ini secara berakhlak, secara beradab. Tidak menyimpang dari jalan yang diinginkan oleh Allah dan tidak merambah jalan yang dimurkainya. Jadi ada tantangan yang sifatnya alamiah, berhubungan dengan situasi hidup kita yang sifatnya sunnatullah. Mungkin berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan usia, berhubungan dengan kekuatan, dan lain sebagainya. Ini tantangan alam. Ada tantangan sejarah. Tantangan sejarah itu berhubungan dengan situasi hari ini. Mungkin hari ini situasinya pandemi, jadi kita jaga jarak, tidak boleh sering-sering ketemu bareng. Ini kan tantangan sejarah. Ada tantangan masyarakat. Tantangan masyarakat itu tantangan norma, adat, tradisi yang kadang-kadang tidak terlalu ramah pada para pecinta karena dia memikirkan pemenuhan aturan-aturannya. Ini juga kita taklukkan secara berakhlak, beradab, benar, baik, indah. Dan yang paling berat sebenarnya tantangan cinta dari ego kita sendiri. Jadi keinginan kita, kesukaan kita, kenikmatan yang kita inginkan, dan lain sebagainya, itu tantangan ego. Jihad akbar kita justru perang melawan diri kita sendiri. Termasuk jihadnya para pecinta. Maka teman-teman, unsur kedua dari cinta adalah tantangan. Kalau tadi Romeo and Juliet, tantangannya adalah tradisi adat yang feodal. Kemudian jiwa muda, keremajaan mereka yang meledak-ledak. Kalau sayap-sayap patah, tantangannya adalah rezim agama, rezim kelembagaan agama yang ingin menang sendiri, ingin berkuasa atas nama agama yang menyulitkan Gibran untuk dekat dengan kekasihnya. Dan juga jiwa Gibran yang introvert, tidak ingin terang-terangan menyatakan perasaannya. Itu kan bagi saya, bahasa saya ego tadi. Kalau Khusro Shirin ini lebih kompleks lagi. Tantangannya macam-macam. Sejarah, masyarakat, juga ego. Hari ini kita belajar juga tenggelamnya kapal Van der Wijk. Di situ ada tantangan dari budaya, dari tradisi. Juga tantangan dari kepribadian masing-masing. Tantangan kita selesaikan, kita carikan solusi lewat unsur yang ketiga, yaitu perjuangan. Perjuangan cinta kita, saya bilang tadi, tetap dijalankan dalam koridor kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Dengan cara yang berakhlak sekaligus beradab. Jangan lupa, pastinya dalam perjuangan ada pengorbanan. Kalau tidak berani mengambil resiko berkorban, ya cinta kita tidak akan sukses. Karena itulah sunnatullahnya. Itu garis-garis bawah dari narasi-narasi tentang cinta dan patah hati dari novel-novel yang kita jelajahi bulan ini. Terakhir, saya ingin menyampaikan ada 4 hal yang jangan sampai hilang cerita cinta apapun yang kita jalani dalam hidup ini. 4 hal ini akan jadi kunci lurus tidaknya jalan hidup kita dalam cinta. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, saya baca saja kata-katanya, teman-teman merenunginya sendiri. Karena waktunya saya kira sudah pas, sudah habis untuk malam hari ini. Jadi para pecinta ingatlah
4 hal ini jangan hilang. Yang pertama, badan sehat. Yang kedua, akal sehat. Yang ketiga, nilai-nilai dalam hidup. Yang keempat, akhlak dan juga adab. Tidak ada gunanya sedalam apapun cintamu kalau engkau tidak sehat badanmu. Orang sakit-sakitan tidak bisa apa-apa meskipun dirinya penuh cinta. Jangan lupa juga akal sehatmu. Kalau akalmu tidak jalan, tindakanmu yang engkau kira menunjukkan cinta atau menguatkan cinta bisa jadi hanya akan meruntuhkan cinta, menghinakan cinta. Akal sehatmu tetap harus jalan. Yang ketiga, hidupmu tetap harus berpegangan pada nilai-nilai, pada norma-norma kemanusiaan. Karena cinta justru adalah hakikat kemanusiaan itu sendiri. Cintamu harus tetap manusiawi, bahkan naikkan levelnya ke arah nilai-nilai ilahi ketuhanan. Jangan berhenti di cinta level nafsu, level hasrat kenikmatan belaka. Maka cintamu harus tetap punya nilai. Dan yang terakhir, ekspresikan cintamu secara akhlak dan secara adab. 4 hal ini akan jadi kunci kemuliaan cintamu, kesuksesan cintamu, di samping engkau harus mau berjuang dan juga siap berkorban. Baik teman-teman, saya kira itu untuk sesi malam hari ini. Minggu depan kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Tentunya karena sudah ganti bulan, kita mengambil tema yang berbeda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.